Oke, kita mulai ya. Terdengar ya suara saya ya? Dengar, Pak. Kita lanjutkan mata kuliah analisis struktur 2 dengan contoh soal yang ketiga dari metode slope deflection ya. Untuk contoh soal yang nomor 1 dan 2 ya, kalian sudah untuk contoh soal nomor 1 kan sudah ada di e-learning ya, videonya juga sudah ada di sana. Kemudian untuk contoh soal nomor 2 kalian juga bisa lihat di e-learning ya, penjelasan contoh soal nomor 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kalian contoh soal yang ketiga. Contoh soal nomor 2 sudah ada di e-learning, kalian bisa lihat videonya juga materinya. Ya, jadi contoh soal ketiga adalah struktur balok dengan 4 perletakan ya. Perletakan A, B, C, D. Kemudian titik E itu adalah bebas, ujung bebas. Kemudian peletakan A adalah berbentuk peletakan jepit. Peletakan jepit. Kemudian ditanyakan adalah momen-momen batang, pada struktur tersebut dengan metode slope deflection. Setelah itu lalu diminta untuk menggambar bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal. Ya, jadi kalau kaitannya dengan perencanaan struktur ya, maka kebutuhan kita untuk menentukan bidang momen, lintang, normal ini mutlak ya untuk kita untuk mendesain elemen struktur. Misal struktur beton, baja, kayu, maka mutlak kita menentukan momen, lintang, dan normal ini ya. Kalau kita tidak bisa menentukan momen, lintang, normal, kita tidak bisa mendesain dari elemen struktur bangunan. Oh, salah. Ini yang soal 1. Ngapain juga? Ya, langkah pertama kita tentukan momen primer. Ya, momen primer. Momen primer itu sudah kita di materi yang pertama, pertemuan ke-6 itu sudah ada rumus-rumus momen primer untuk berbagai bentuk konfigurasi pembebanan ya, ya. Nah, dari sekian banyak rumus yang sudah disajikan di sana di materi yang ke-6 itu, maka yang paling penting kalian hafal itu adalah paling tidak ada 2 rumus ya. Ya, rumus yang pertama adalah bentuk struktur yang beban merata. Ya, bentuk struktur beban merata. Ini kurang besar. Ya, jadi rumus ini ya. Rumus yang pertama adalah rumus dengan
bentuk seperti ini. Maka yang harus kalian hafal rumus momen primer ini. Primer AB dengan 1/12 kalikan I L pangkat 2 negatif. Ini titik A, ini titik B. Nah, kemudian MBA, momen primer BA sama dengan 1/12 kalikan I kalikan L kuadrat. Nah, ini rumus yang pertama harus kalian hafal. Kemudian rumus yang kedua adalah yang berbentuk beban terpusat di tengah di antara bentang A, B. Nah, ini K, momen primer AB dengan P kalikan A kalikan B kuadrat dibagi L kuadrat. Ya, kemudian momen primer BA dengan P dikalikan A kuadrat dikalikan B dibagi L kuadrat. Nah, ini dua rumus ini yang harus kalian hafal. Karena di lapangan kebanyakan model pembebanan dari balok atau kolom ya itu seperti ini ya, kalau nggak beban merata atau beban terpusat di antara bentang ya, bisa di tengah, bisa tidak di tengah bentang ya. Jadi yang paling sering terjadi di lapangan adalah beban seperti ini ya, sehingga rumus yang harus dihafal ini dua ini ya. Jadi kita buat momen primernya bentang AB, bentang BC, bentang CD. Ya, momen primer. Momen primer itu kadang lambangnya MP, kadang M0. Ya. M pangkat P dan M pangkat 0 untuk momen primer. Nah, kita hitung ya, momen primer AB, momen primer BA, momen primer BC, dan seterusnya. Ya. Sampai dengan momen primer DE. Nah, kalau DE dia kan cantilever. Nah, maka kalau cantilever langsung saja setengah, langsung bebannya kalikan jaraknya. Kemudian setelah momen primer kita membuat persamaan slope. Ya, persamaan slope untuk masing-masing batang. Ya, persamaan slope atau persamaan momennya ya. Nah, ini rumus yang harus kalian hafal lagi, rumus dasarnya. Rumus dasarnya. Rumus dasar dari momen batang. Ya. Dengan metode slope ini ya. Jadi momen ujung AB, momen ujung pada batang AB, momen ujung adalah penjumlahan dari momen primer pada batang tersebut dengan angka kekakuan dibagi panjang batang dikalikan rotasi pada titik A 2 kali ya, ditambah rotasi pada titik B. Nah, ini rumus ya, rumus yang harus kalian hafal juga. Ya. Rumus yang harus kalian hafal juga. Jadi berarti ada berapa di slope deflection, sudah ada 3 rumus yang harus dihafal. Tadi rumus momen primer ada 2, kemudian rumus momen batang atau momen ujung batang dengan metode slope ya, atau persamaan slope-nya. Nah, ini rumusnya. Gampang rumusnya ya. Perhatikan notasinya AB, AB, AB ya. Ini A, ini B. Nanti kalau CD berarti tinggal disesuaikan notasinya. MCD berarti momen primer CD, LCD, theta C, theta D. Ya. Ya, tinggal kita masukkan semuanya. Ya.
Langkah ketiga, kita lihat kondisi perletakannya. Kondisi masing-masing perletakan. Pada titik A adalah perletakan jepit. Nah, kalau perletakan jepit itu tidak ada rotasi. Ya, tidak ada rotasi. Berarti theta A sama dengan 0. Berarti rumus tadi, nah ini rumus yang ini, di sini, rumus yang di sini, dan rumus yang di sini yang ada theta A-nya. Ini theta A itu berarti 0. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan momen AB adalah min 72 ditambah EI theta B. Lalu di titik B, kondisi perletakannya adalah dia sigma momen di titik B harus sama dengan 0. Ya, di titik B ini sigma momen B sama dengan 0. Ya, sigma momen B sama dengan 0. Ini titik B, ya. Ini MBA, ini MBC. Nah, MBA sama MBC harus sama dengan 0. MBA, MBC harus sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan tadi, yang persamaan slope bisa kita update lagi rumusnya. Kemudian titik C juga sama, ya. Sigma momen di titik C sama dengan 0. Titik D juga sama, sigma momen titik D sama dengan 0. Ya. Sehingga persamaannya kita mendapatkan 4 persamaan. Persamaan 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi persamaan slope tadi yang di langkah B kita hubungkan dengan kondisi perletakannya, maka kita bisa mendapatkan persamaan yang sudah disesuaikan dengan kondisi perletakan, atau persamaan slope yang sudah sesuai dengan kondisi perletakannya. Nah, dari sini kita akan selesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi. Ya. Kalian bisa ini ya, bisa untuk menghitung ini sebenarnya bisa memakai program ya, bisa memakai program atau software yang ada di Android. Kalian bisa install di Play Store, cari di Play Store kata kuncinya ini, eliminasi dan substitusi ini ya, atau sistem persamaan linier ya, sistem persamaan linier. Nah, itu bisa kalian cari di Play Store, bisa kalian install. Nah, kalian bisa cek hitung-hitungannya tuh dengan software itu. Hitungan yang kalian manual seperti ini kan manual ya. Ya. Kalian bisa hitung pakai software itu sehingga langsung ditemukan nanti nilai EI nilai EIB-nya ini, kemudian nilai ini, kemudian nilai ini, bisa langsung dihitung mau nggak pakai software tadi ya. Cuma kalau hanya 4 variabel ini kan nggak perlu software ya. Kalau 4 variabel ini kan hitung manual juga masih bisa ya. Lain halnya nanti kalau variabelnya lebih dari 10 misalnya, atau lebih ya 8 ke atas mungkin kita perlu software ya, 8 ke atas. Kalau masih 4 sampai 5 saya pikir enggak perlu software ya. Enggak perlu software. Tapi software itu nanti hanya untuk ngecek sudah betul apa enggak hitungan kita. Ya. Kalian bisa cari di Play Store dengan kata kunci sistem persamaan linier, tulis di Play Store, nanti muncul itu banyak nanti program-program yang bisa nanti kalian coba aja 1, 2, 3 itu mana yang kalian cocok, mana yang lebih mudah operasionalnya ya.
Itu. Ya. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa menemukan nilai theta EIB, EI theta B, EI theta D, dan EI theta C. Kalau EI theta A ini kan sudah 0. Nah, sehingga nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam persamaan slope tadi. Ya, kita dapatkan momen ujung dari masing-masing batang. Nah, ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, MAB, MBC, MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, MDC, dan MDE. Nah, arah itu arah dari momen akhir ini namanya bisa disebut dengan momen ujung atau momen akhir. Ya, momen akhir. Momen yang maksudnya momen akhir ini ya momen yang memang sudah perhitungan terakhir. Jadi sudah yang pastinya sudah. Kalau yang di awal-awal tadi kan masih momen yang perkiraan. Ya. Nah, ini udah momen akhir. Kenapa momen ujung? Karena memang letaknya di ujung. Di ujung A, di ujung B, di ujung C, di ujung D, ya. Maka disebut dengan momen ujung. Ya, MAB tanda hasilnya ini positif. Ya, hasilnya positif. Berarti arahnya adalah berlawanan jarum jam. Ya. Jadi ingat kalau momen akhir atau momen ujung itu kalau dia positif berlawanan jarum jam. Ya. Kemudian kalau berarti sebaliknya kalau dia negatif berarti dia searah jarum jam, ya. Jadi ingat ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan kalau searah jarum jam positif, kalau berlawanan jarum jam negatif. Nah, kalau ini sebaliknya ya. Untuk khusus momen akhir, ya, momen akhir. Nah, setelah ini kita menentukan free body diagram. Nah, kalau langkah free body diagram sampai menggambar bidang lintang ini sama seperti waktu kita membuat di metode slope deflection atau membuat waktu kita dulu di analisis struktur 1 konsisten deformasi juga sudah saya ajarkan membuat free body diagram. Kira-kira ada yang masih belum paham nggak membuat free body diagram? Halo, membuat free body diagram? Di analisis struktur 1, waktu konsisten deformasi sudah saya ajarkan membuat konsisten deformasi. Kemudian kemarin pertemuan 1 sampai 5 itu juga saya ajarkan membuat studi diagram. Ya, bisa nanti lihat di video-video yang sebelumnya. Ya, membuat studi diagram. Ya, selanjutnya membuat bidang, momen, dan bintang. Sama juga ya, waktu di konsisten deformasi juga sudah saya ajarkan. Ya. Kemudian waktu yang di kemarin metode Clapeyron juga sudah saya ajarkan bagaimana membuat bidang, momen, dan bintang. Jadi perbedaannya di antara 3 metode yang sudah kita pelajari ya. Metode jadi untuk analisis struktur statis tertentu kita sudah mempelajari 3 metode. Yang pertama di Antruk 1 itu adalah konsisten deformasi, kemudian kemarin slope Clapeyron, sekarang slope. Itu perbedaannya hanya bagaimana cara mencari momen akhir tadi. Ya, jadi perbedaannya ada di sini. Nah, menentukan momen akhir ini. Bagaimana cara menentukan momen akhir? Perbedaannya di situ. Caranya berbeda. Setelah mencari free body diagram,
kemudian menghitung bidang momen, lintang, itu sama langkahnya. Sama langkahnya. Nah, jadi sepertinya sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau di buku-buku ini udah tidak dijelaskan ya. Kalau metode slope, metode Clapeyron, yang free body diagram ini udah tidak dijelaskan, tidak detail seperti yang saya sampaikan di slide ini sudah. Oke, nah ini untuk yang bentang BC, BB aksen, ya, kemudian B aksen C, ya, lintangnya, momennya, lintang CD, ya, kemudian ini, ya, lalu gambarnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini gambar bidang, lintang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita masih ada waktu banyak ini. Ya, silakan tanya kalau ada yang ditanyakan, baik tadi mata kuliah yang beton tadi, kemudian juga mata kuliah ini. Silakan kalau mau bertanya. Ini ngikuti apa enggak nih? Kalau nggak ada responnya ini. Ada 21 orang. Senyap, tidak ada suara. Jadi nanti semakin metodenya tuh semakin mudah memang ya. Jadi yang paling sulit itu metode analisis struktur tak tentu, ini yang paling sulit yang di Anusruk 1 kemarin. Konsisten deformasi. Itu yang paling sulit. Nanti ke Clapeyron itu lebih mudah, kemudian ke slope ini lebih mudah. Nanti lebih mudah lagi ke metode yang ketiga, metode cross. Nanti pertemuan ke berapa? 11, 12, 13, 14. Itu nanti kita metode cross. Itu lebih mudah lagi. Nah, jadi nanti karena dia lebih mudah, maka struktur yang akan kita bahas nanti akan lebih kompleks. Ya, di slope ini juga akan lebih, nanti pertemuan ke dua pertemuan yang mendatang itu nanti kita akan bahas struktur yang lebih kompleks. Ya, jadi metodenya lebih mudah, tapi kita pakai untuk struktur yang lebih sulit. Jadi nanti kita bisa coba nanti struktur yang seperti ini. Nah, untuk kedepannya nanti bisa seperti ini. Nanti kita bisa membuat kita coba nanti struktur dengan 2 lantai, ya, dengan 2 lantai, atau mungkin bisa juga nanti dengan 3 lantai. Jadi yang metodenya mudah, tapi strukturnya yang lebih rumit, lebih kompleks. Ya. Jadi nanti saya upayakan contoh soalnya itu yang memang contoh soal yang ada di lapangan. Ya. Ya, ada di lapangan. Jadi kalian nanti kalau misalnya nggak ada komputer, di kerja di ujung-ujung sana nggak ada komputer, misalnya nggak ada alat-alat hitung untuk struktur, nah bisa manual ngitungnya. Nah, manualnya caranya ini seperti ini ya, bisa pakai slope, Clapeyron atau cross nanti.
Ya. Kalau ini kan model seperti ini kan umum ya. Jadi gudang-gudang itu atau rumah ya seperti ini. Ini juga lantai 2 ini juga umum. Lantai 3 mungkin enggak, sudah ya umum juga ya. Hanya saja kalau lantai 3 lebih efisien pakai komputer memang untuk hitungnya. Pakai komputer. Ya, pakai software sudah ya. Jadi kalau lantai 2 mungkin masih rasional kalau kita menghitung pakai manual ya. Ya manual kalau zaman dulu bantuannya kalkulator ya, kalkulator yang program itu. Kalau sekarang kan sudah ada Android ya, di Android itu banyak software, sudah software untuk eliminasi sama substitusinya. Jadi lebih gampang, sudah lebih gampang. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Nah ini ditanya, ada yang tanyakan nggak jawab, ditanya sudah jelas juga nggak jawab. Terus maunya gimana coba? Lanjut, Pak. Sudah ya, berarti sudah jelas. Ya, kalau memang nggak ada yang tanyakan, bisa kita akhiri dulu ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang ini belum ada tugas nanti mungkin di pertemuan ke-8 atau 9 saya masih. Ya, sampai di sini dulu. Ini ada chat saya. Terima kasih dulu ya atas perhatiannya. Kita akhiri. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.